Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Pendek aja ya. Baik, sebelum kita mulai, anak-anak soleh-solehah, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin. Ayo silakan dipimpin doanya anak-anak. Ayo silakan dipimpin. Istidadan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Amin. Matika ya absen kalian satu persatu ya. Kalau yang disebut namanya tolong bilang hadir ya. Baik. Abraham Alexi Pratama, Adnan Mama, Afani Kezen, Akrom Kesafa, Alesa Maulida, Akrom, Akid. Kemudian Bilal Al-Ghifari, Kafari Wahyu, baik. Danesa, Fatan Syah, Hafiz Ayu Hanifah, Korista, Muhammad Naswan, Muhammad Araya, Laura Hasna Syukri, Nuril Bendari, Kisah, Rainan, Yonek, Arsenio, Yonek Arsenio, Diandra. Baik. Yang izin berapa orang? Dua orang. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila yang mana pembelajaran kita ini kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang ini kita masuk ke materi baru, kerjasama di lingkungan ya. PPKN dengan materi kerjasama di lingkungan. Bagaimana lingkungan kita harmonis ya? Bagaimana lingkungan kita rukun, damai ya? Yang pertama adalah kita membudayakan ke agama ya, agama, sosial dan budaya. Betapa pentingnya agama dalam kehidupan kita ya. Pertama kita mengedepankan Tuhan ya. Siapa Tuhan? Yaitu Allah. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita budaya sosial ya. Sosial adalah saling tolong menolong antara makhluk hidup ya, sesama manusia ya. Melihat ke saudara kesusahan kita bantu ya. Adapun di dalam pendidikan ini, dalam pembelajaran ini, kita sama-sama mengetahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Hebat. Manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Karena manusia itu butuh pertolongan orang lain. Ya, di samping itu kita harus hidup bergotong royong. Contohnya, gotong royong itu apa? Yang berat saling dipikul, yang ringan sama dijinjing. Jadi semua pekerjaan yang berat jika dikerjakan dalam keadaan gotong royong, semua akan terasa ringan. Maka dari itu di pembelajaran PPKN ini yang pertama adalah kita dianjurkan kerjasama dalam lingkungan, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan bermasyarakat, lingkungan rumah. Kita harus kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, itu tidak akan terjadi suatu perbuatan yang baik ya. Semuanya akan
diskomunikasi. Ya, coba kalau dalam satu rumah kalian tidak saling kerjasama, pasti pekerjaan itu akan terasa lama. Ya, terasa lama. Maka dari itu kita harus kerjasama. Yang kedua, yang ketiga adalah kompak dan bersatu. Dalam kerjasama itu kita harus kompak. Dalam kerjasama itu kita harus bersatu. Kalau tidak kompak, kalau tidak bersatu, semua pekerjaan yang kita lakukan tidak akan cepat terselesaikan. Yang kelima adalah kita tahu bahwasanya bahasa yang kita kenal adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bahasa yang mana yang kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Talita dari Sulawesi. Kemudian Azam dari Jawa Barat. Azam ngobrol sama Talita nggak nyambung kalau tidak memakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya Ustadz pakai bahasa daerah Ustadz ya, bahasa daerah Pak Guru. Terus daerah Pak Guru gini. Apigenu itu artinya siapa nama kamu? Itu bahasa daerah. La mak moy, kamu sudah makan? Cua belum. Itu bahasa daerah, nggak nyambung dengan bahasa Indonesia, jauh sekali daripada. Maka dari itu kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba kalian tahu, apigenu itu tuh jauh dari kata siapa nama kamu. Tapi bahasa di daerah itu merupakan siapa nama kamu. Apigenu, genku Zurisman, namaku Zurisman. Sama nggak dengan bahasa Indonesia? Tidak. Kalau Ustaz berbicara seperti itu, kalian ngerti nggak? Enggak. Nggak akan ngerti kalian. Ukulangen ko, itu kalian nggak akan ngerti. Bahasa ukulangen ko, aku suka dengan kamu. Nah, itu bahasa daerah Ustaz. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahpahaman, pertikaian, apalagi diskomunikasi, sehingga terjadilah perkelahian gara-gara kita tidak saling kerjasama, saling komunikasi, saling membantu gotong royong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajaran kita hari ini ya. Untuk pelajaran berikutnya kita harus benar-benar memahami apa itu arti dari kerjasama ya. Baik kerjasama di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat itu harus kerjasama. Kalau suatu sekolah kalau tidak ada kerjasama, pasti sekolah tidak akan berdiri. Di rumah tidak ada kerjasama, rumah itu akan hancur. Antara ayah dan ibu nggak ada kerjasama untuk membangun rumah tangga yang baik, pasti rumah tangga itu akan hancur ya. Pasti akan bercerai. Ibu kalian berhidup sendiri dan ayah kalian hidup sendiri. Tapi ada perlu kerjasama antara orang tua, ayah dan ibu. Ya, itu saja. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.